Halo, perkenalkan nama saya Trisita Madashani Sosurya atau biasa dipanggil Dea. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Dharma Yogyakarta. Nah, saya juga merupakan salah satu peserta KKN Angkatan 63 yang dilaksanakan secara mandiri. Saya mengambil lokasi di Kelurahan Demangan, RP 021, di mana saya merasa bahwa daerah ini memiliki sejumlah permasalahan yang bisa saya atasi dengan kemampuan saya. Saya memiliki program untuk melakukan sosialisasi mengenai mindfulness untuk mengatasi stres di masa pandemi. Topik ini saya ambil karena menurut saya, pandemi menimbulkan sejumlah tekanan, ketidakpastian, dan juga pergolakan emosi yang berlangsung cukup lama selama 2 tahun ini. Sehingga tidak jarang kita temui teman-teman kita atau orang sekitar kita yang merasakan stres, mungkin juga kita sendiri yang mengalami. Sosialisasi ini saya tuangkan dalam bentuk sebuah buklet dan juga akun Instagram yang bertajuk Mindfulness for You. Nah, ini adalah salah satu buklet yang saya sudah buat. Mungkin saya akan juga menjelaskan proses-proses yang saya harus lalui untuk membuat sosialisasi ini sedemikian rupa agar bisa dinikmati oleh khalayak banyak. Saya akan menerangkan proses dari pembuatan buklet, lalu juga pembuatan akun Instagram, dan bagaimana sih cara saya untuk melakukan segalanya tersebut secara teratur, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Ikuti saya. Agar segala hal yang berkaitan dengan KKN ini bisa terorganisir dengan rapi, saya menggunakan aplikasi Notion. Melalui Notion, saya dapat menyimpan artikel, link, merangkum, dan mengatur jadwal serta catatan yang berkaitan dengan KKN. Contohnya, dalam section ini, saya menyimpan link artikel yang dapat membantu saya untuk tetap dapat mengakses artikel tersebut tanpa harus bolak-balik mengecek history akses di browser saya. Tinggal klik, dan voila, saya langsung masuk ke dalam website tertuju dengan cepat. Ini sangat menghemat waktu saya agar tetap mampu bekerja dengan produktif. Untuk mempermudah saya dalam menandai kalimat-kalimat kunci dari artikel tersebut, saya menggunakan extension Chrome ini. Saya bisa dengan mudah menandai kalimat tersebut dan tidak perlu membaca artikel tersebut lagi dari awal untuk mendapatkan insights. Setelah saya membaca dan menandai artikel, saya menulis rangkuman dari artikel tersebut di bagian ringkasan ini. Hal ini dibuat untuk memudahkan saya dalam memindahkan inti konten ke dalam desain saya nanti. Di sini ada juga bagian desain references atau referensi desain. Sebelum saya mulai membuat layout atau desain konten Instagram, tentu saya perlu melihat dulu nih, bagaimana sih akun Instagram lainnya mengurutkan konten mereka. Apa saja yang dibahas, dan dalam format apa. Dengan itu, saya mampu mendapat gambaran mengenai jenis dan jumlah konten yang perlu saya buat. Nah, di bawahnya terdapat konten schedule. Sesuai namanya, ini merupakan penjadwalan konten yang saya buat untuk tracking progres saya. Dengan adanya jadwal ini, saya menjadi tahu kapan saja saya harus reset, upload, dan announce sesuatu di Instagram. Ada juga layout feed Instagram yang tentunya berbicara tentang susunan konten jika dilihat melalui tampilan feed secara utuh. Hal ini mempermudah saya untuk mengurutkan konten agar pembahasannya tidak lompat-lompat. Selesai bahas Instagram, ini adalah susunan konten buklet yang saya buat. Topik-topik yang sudah saya ACC dan masukkan ke dalam desain, saya tandai dengan centang berkotak hijau. Sisanya tidak saya centang karena nampaknya terlalu panjang dan khusus. Terakhir adalah shortlist video pelaporan KKN yang saya susun untuk mendapatkan gambaran apa saja yang perlu ada dalam video ini. Sekarang kita masuk ke proses desain. Segala desain mulai dari desain logo, konten Instagram, hingga buklet, saya buat melalui aplikasi Canva. Menurut saya, Canva merupakan aplikasi yang mudah untuk digunakan dan sudah sangat cukup untuk digunakan sebagai sarana pembuatan desain dalam gambaran saya. Konten-konten ini tentunya melalui riset terlebih dahulu. Jadi, saya selalu memastikan bahwa informasi yang saya sampaikan berasal dari sumber artikel yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber konten pun biasanya saya terapkan pada slide terakhir di postingan tersebut, atau saya berikan citasi singkatnya di bagian konten. Untuk konten buklet, saya lebih banyak merangkum isi konten Instagram @mindfulness4you karena bagi saya konten tersebut sudah cukup komprehensif. Agar lebih seru, saya menambahkan sebuah challenge atau tantangan untuk bersihkan mindfulness 10 menit sehari dalam 9 hari atau yang saya sebut dengan hashtag 9days 10 minutes challenge. Melalui challenge ini, saya harap pembaca lebih tergugah dan tertantang untuk melakukan kebiasaan kecil untuk melatih mental dalam menghadapi permasalahan sehari-hari, terutama di masa pandemi. Oh iya, hampir lupa. Saya mencetak buklet ini di salah satu tempat cetak di daerah Kijayan. Saya memesan pencetakan buklet tersebut pada jam 9 pagi, dan buklet tersebut sudah bisa diambil jam 2 siang. Sangat disayangkan sekali, terdapat halaman-halaman dalam buklet ini yang terbalik karena kesalahan tempat cetak. Padahal saya sudah menyusun buklet tersebut sedemikian rupa, tapi tidak apa-apa deh.
Ini adalah salah satu dokumentasi saya ketika sedang mensosialisasikan program saya kepada seorang mahasiswi yang saya temui di warung makan Indomie di daerah Demangan. Sebelumnya, tentunya saya meminta izin beliau untuk mensosialisasikan hal ini dan menanyakan apakah bersedia jika didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Setelah mendapatkan persetujuan, saya memulai sosialisasi dengan menceritakan terlebih dahulu apa maksud tujuan saya membuat buklet ini, kemudian menerangkan isi-isi dari buklet ini, mulai dari topik-topik yang diangkat, dan cara berpartisipasi dalam challenge mindfulness yang sudah saya susun. Saya juga tidak lupa mempromosikan Instagram @mindfulness4you agar di-follow dan juga diikuti. Saat itu, saya dibantu oleh salah seorang teman saya untuk merekam sehingga saya bisa fokus untuk menjelaskan. Berikut ini adalah dokumentasi-dokumentasi lain yang diambil ketika saya mensosialisasikan program saya di beberapa warmindo di Kelurahan Demangan dan juga di beberapa kos-kosan di daerah sana. Baik, begitulah perjalanan KKN Mandiri saya yang sudah saya laksanakan selama 1 bulan terakhir ini. Bagi saya, kegiatan KKN Mandiri ini merupakan kegiatan yang cukup menyenangkan, lalu juga saya beruntung saya bisa mengalokasikan segala kemampuan dan pengetahuan saya mengenai riset, desain, dan juga pengetahuan-pengetahuan saya dalam dunia psikologi, terlebih dalam mindfulness untuk mengatasi stres pada masa pandemi. Saya berharap program yang telah saya buat ini memberi manfaat bagi masyarakat banyak, tidak hanya terbatas pada warga di Kelurahan Demangan RT 01 saja, tapi juga bagi teman-teman semua, agar ilmu-ilmu ini bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari untuk menghadapi pandemi dengan lebih semangat lagi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga segala hal yang sudah saya lakukan ini bisa berkenan di hati kalian semua. Terima kasih.